Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Dwi Cahyo di mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian untuk kelas 10 farmasi SMK Wali Songo 1 Ngempol. Pada pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan tentang resep, ya. Resep adalah permintaan tertulis seorang dokter gigi atau dokter hewan, ya, yang diberikan izin berdasarkan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan bagi penderita. Dari definisi resep ini bisa kita lihat bahwa yang diperbolehkan menulis resep adalah seorang dokter gigi dan dokter hewan. Selain itu, untuk tenaga kesehatan, selain dokter gigi atau dokter hewan, itu tidak boleh menulis resep. Tetapi di antara ketiganya ini, dokter gigi dan dokter hewan itu ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya, yaitu yang untuk seorang dokter, dia bisa menuliskan resep, ya, bisa menuliskan resep untuk manusia, Jadi pasiennya itu manusia dengan berbagai macam penyakit boleh, baik itu dokter umum, dokter spesialis boleh, ya. Yang kedua, dokter gigi. Dokter gigi ini boleh menuliskan resep hanya untuk penyakit. Yang pertama gigi, yang kedua mulut, ya. Di luar dari itu, di luar penyakit gigi dan mulut, dokter gigi tidak boleh dan tidak bisa meresepkan untuk manusia. Contoh, ada pasien mengeluh demam, panas, pilek, ya, batuk. Itu yang boleh memeriksa dan memberikan resep adalah seorang dokter, bukan dokter gigi, ya. Tetapi kalau pasien itu sakit gigi, habis cabut gigi, tambal gigi, ya, bedah mulut dan lain sebagainya, yang boleh meresepkan adalah dokter gigi. Ya, baik, semoga jelas apa yang jadi perbedaan antara resep dokter dan dokter gigi. Yang selanjutnya untuk dokter hewan, dokter ini hanya khusus meresepkan untuk hewan, tidak boleh untuk yang lainnya, ya. Jadi seperti itu. Resep juga disebut dengan formula medisin atau formula dokter, ya, yang terdiri dari ada dua macam, yaitu formula officinalis dan formula magistralis. Untuk formula officinalis, yaitu resep ini sudah tercantum di buku farmakope atau buku lainnya dan sudah merupakan standar, ya, tidak bisa diganti-ganti berdasarkan literatur yang ada di buku farmakope maupun lainnya. Sedangkan formula magistralis yaitu resep yang dituliskan oleh dokter dengan dokter ini memformulasi sendiri, ya, tentang obat yang mau diberikan kepada pasiennya. Itu dokternya memformulasikan sendiri, berarti resep itu termasuk formula magistralis. Oke. Selanjutnya, ya, resep itu dinyatakan legal, dinyatakan resmi apabila susunannya sudah lengkap, ya, atau kelengkapan resepnya sudah terpenuhi. Apa saja yang jadi kelengkapan sebuah resep yang bisa dinyatakan dia itu legal? Yang pertama, nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter gigi atau dokter hewan. Ya, yang pertama harus ada nama, alamat, dan nomor izin praktek. Yang kedua,
harus ada tanggal penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat. Ini wajib harus ada tanggal penulisan resep dan nama obat. Ya. Yang ketiga, tanda R/ atau resepi yang mempunyai arti ambillah pada bagian kiri setiap penulisan resep. Jadi sebelum nama obat yang mau diresepkan itu pasti ada tanda R/ atau resepi, ya. Terus yang keempat ada tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, ya. Setiap dokter yang menuliskan resep wajib membubuhkan tanda tangan atau parafnya terhadap resep tersebut. Yang kelima ada nama pasien atau jenis hewan, ya, ada umurnya serta alamat pasien dan atau alamat pemilik hewannya, ya. Kalau misalkan resep itu tidak ada nama, umur dan alamatnya, lebih baik ditanyakan kepada pasiennya untuk diisi kelengkapannya, karena ini sebagai pertanggungjawaban obat itu diberikan kepada siapa, ya. Terus yang terakhir ada tanda seru atau paraf dokter jika resep itu mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis maksimal. Atau obat itu kalau kita orang farmasi bisa menghitung apa obat ini overdosis atau tidak, ya. Kalau memang itu dokter memaksakan dia harus pakai obat itu, ya, meskipun itu overdosis, berarti dokter harus membubuhkan tanda tangan atau paraf terhadap resep tersebut supaya sebagai bukti bahwa permintaan tersebut sesuai dengan permintaannya dokter. Di bawah ini adalah contoh sebuah resep yang lengkap, ya. Yang pertama, di sini ada nama dokternya, nomor izin, alamat prakteknya, ya. Terus yang kedua ada tanggal penulisan resepnya, ya. Ada R/, ya, ada nama obatnya, ada alamat nama pasien, umur pasien, dan alamat pasien. Dan di sini juga ada paraf dokter. Jadi ini adalah salah satu contoh resep yang lengkap, ya. Dan ini legal, resep ini legal, resmi. Karena semua kelengkapannya sudah terpenuhi dan kita sebagai farmasi wajib untuk mengerjakan resep tersebut. Selanjutnya pembagian suatu resep yang lengkap itu ada bagian-bagiannya, ya. Yang pertama, tanggal dan tempat resep ditulis, inscriptio. Itu disebut dengan inscriptio, ya. Tanggal dan tempat ditulisnya resep. Yang kedua, aturan pakai dari obat yang ditulis atau signatura, signa, ya. Terus paraf dan tanda tangan dokter yang menulis resep, subscriptio, ya, harus ada. Terus tanda pembuka dengan R/, invecatio, ini juga harus ada, ya, salah satu kelengkapan resep. Yang terakhir nama obat, jumlah dan cara pembuatannya itu prescriptio dan ordinatio. Baik, ini yang saya jelaskan tadi. Yang berhak menulis resep adalah dokter-dokter gigi. Nah, untuk dokter gigi itu hanya terbatas pengobatan gigi dan mulut. Sedangkan untuk dokter hewan dia hanya terbatas untuk pengobatan hewan, ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Resep. Kadang seorang dokter itu membutuhkan obat-obatan yang sangat cepat karena ada emergensi dan lain sebagainya, ya. Dokter bisa membubuhkan, menambahkan, ya, tanda-tanda bahwa resep ini
harus secepatnya dilakukan peracikan dan diserahkan ke pasien secepatnya. Tanda-tanda itu ada 4, yaitu yang pertama sito, itu mempunyai arti segera. Jadi kalau anak-anak mendapatkan resep ada tulisannya sito, itu berarti dulu kan pengerjaannya, ya, dulu kan pengerjaannya karena pasien ini membutuhkan segera. Yang kedua urgent atau penting, ya. Yang ketiga statim, artinya juga penting, ya. Dan yang terakhir adalah PIM, periculum in mora, berbahaya bila ditunda. Jadi dari salah satu tanda ini, anak-anak harus mengerti bahwa kalau ada salah satu tanda ini, segera lakukan peracikan dan segera diberikan obat itu kepada pasien, karena pasien sangat membutuhkan, ya. Baik, yang seterusnya adalah tentang komponen resep menurut fungsinya, ya. Menurut fungsi bahan obatnya, resep itu terbagi, ya. Atas yang pertama remedium kardinal. Remedium kardinal adalah obat yang berkhasiat utama. Obat yang berkhasiat menyembuhkan penyakit, ya, penyakitnya. Yang kedua remedium adjuvan adalah obat yang menunjang bekerjanya obat utama, biasanya suplemen, vitamin dan lain sebagainya. Itu menunjang kerja obat yang berkhasiat utama, menunjang kerjanya remedium kardinal, ya. Terus koringen, ya, koringen atau zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki organoleptis. Pada saat pertemuan pertama kan tahu ya organoleptis tentang warna, rasa, bau, ya, dari obat utama. Koringen sendiri dibagi menjadi beberapa, ya. Yang pertama koringen ektionis, digunakan untuk memperbaiki kerja zat utama seperti remedium adjuvan, ya. Tetapi ini untuk memperbaiki kinerjanya aja, ya. Terus yang kedua koringen odoris, ya, digunakan untuk memperbaiki bau, ya. Contohnya oleum cinnamomum dalam minyak ikan. Jadi dia akan menutupi rasa amis dari minyak ikan ini sehingga anak-anak bisa meminumnya dengan enak tanpa ada bau amis dari minyak ikannya. Yang ketiga koringen saporis, digunakan untuk memperbaiki rasa. Hampir semua obat itu mempunyai rasa pahit. Jadi kita sebagai seorang farmasi harus mengubah rasa pahit itu, menutupi rasa pahit itu menjadi rasa yang lebih enak sehingga bisa obat itu bisa digunakan untuk anak-anak, karena anak-anak mayoritas sulit untuk meminum obat, ya. Biasanya digunakan adalah sukrosa atau gula, ya. Terus sirup simplek ini sirup gula juga gitu loh, untuk menutupi rasa yang pahit. Oke, selanjutnya koringen koloris, digunakan untuk memperbaiki warna, ya. Contohnya obat untuk anak-anak diberi warna merah supaya menarik dan mau untuk diminum, ya. Kadang dikasih warna merah, kadang kuning untuk mencerminkan ini rasa jeruk, merah untuk rasa stroberi, gitu, ya. Terus koringen solubis digunakan untuk memperbaiki kelarutan obat utama. Biasanya obat-obat utama itu sulit larut, contohnya yodium, ya, yodium. Dia tidak bisa larut langsung dengan menggunakan air, tetapi dia harus dibantu dengan larutan kalium yodida atau natrium yodida, ya, kalium yodida atau natrium yodida. Terus yang keempat itu konstituen atau veikulum atau eksipien, merupakan zat tambahan. Adalah bahan yang bersifat netral atau inert. Dia tidak bereaksi, ya.
dan biasanya sebagai bahan pengisi atau pembentuk, biasanya untuk memberikan berat yang diinginkan, ya. Contohnya laktosa, amilum, ya, atau pati, talek untuk bedak tabur. Baik, untuk pertemuan ketiga ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya jelaskan mulai dari resep, pengertian resep, kelengkapan resep, contoh resep, dan pembagian resep yang lengkap itu, ya. Terus tanda-tanda untuk resep itu segera dikerjakan ada 4, ya, dan komponen resep menurut fungsinya. Semoga apa yang saya jelaskan kali ini bisa dipahami dan dimengerti anak-anak. Untuk pertemuan yang ketiga ini saya cukupkan sekian dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.